Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 26 Agustus 2021 sore. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita awali live update kali ini dengan kabar dari Kalimantan Utara. Sejak awal Agustus 2021, Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau berhasil menggagalkan 2 upaya transaksi narkotika di Kabupaten Malinau. Pada Rabu malam 11 Agustus 2021 lalu, seorang pria berinisial RS, warga domisili Malinau Kota diringkus Satres Narkoba di Desa Salap, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Berselang 10 hari kemudian, Satres Narkoba kembali mengamankan seorang pria berinisial J alias TB yang dipercayai seusai mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kediamannya di Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara, Muhammad Supri yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Supri. Halo Dea. Ya, Rekan Supri, bisa Anda jelaskan bagaimana terkait perkembangan terkini kasus narkoba di Kabupaten Malinau tersebut? Baik, perkembangan terkini kasus narkoba tersebut perlu kami sampaikan direview ulang beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 11 Agustus 2021 lalu, seorang warga inisial RS berusia 39 tahun diringkus oleh Satres Narkoba Polres Malinau dan diamankan dari tangan pelaku narkoba diduga jenis sabu seberat 48,50 gram dan selang 10 hari kemudian Satres Narkoba Polres Malinau kembali mengamankan seorang warga inisial TB berusia 40 tahun yang diduga juga merupakan seorang pengedar. Dari dua kasus ini, kasus yang pertama inisial RS, pelaku diduga merupakan seorang kurir, hanya sebagai seorang kurir yang menjemput sepoket sabu dari desa tetangga di tepatnya Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Malinau. Sama halnya dengan kasus terakhir, yaitu inisial TB. Pelaku juga diduga mengambil poket sabu dari Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan. Untuk perkembangan saat ini, Polres Malinau masih melakukan pengembangan terhadap temuan kedua kasus tersebut. Namun yang untuk kasus terakhir, inisial TB, yang diamankan bersama dengan 13, sekian gram sabu. Seusai pengembangan, polisi turut menahan seorang rekan dari pelaku, inisial B, usia 24 tahun, diduga turut terlibat dalam mengecer narkoba jenis sabu ke Kecamatan Malinau Kota dan Kecamatan Mentarang. Demikian dia. Iya, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, ini juga tadi memang di bulan Agustus ini sudah ada 2 transaksi narkoba yang berhasil digagalkan. Lalu sebenarnya apakah memang di Malinau sendiri ini rawan dengan peredaran narkoba, Supri? Baik, rekan Dea, kami sampaikan pada saat wawancara sebelumnya dengan Kasatres Narkoba Polres Malinau, Ibtu Marudut Simarmata menyatakan bahwa Kabupaten Malinau ini letaknya berada di perbatasan Indonesia-Malaysia dan berbatasan dari kota dan kabupaten di Kaltara termasuk kabupaten atau provinsi tetangga, yakni di Kalimantan Timur. Untuk saat ini analisis dari Satres Narkoba Polres Malinau menemukan bahwa jalur lintasan darat yang umumnya biasa digunakan itu melalui Kabupaten Malinau. Jadi dinilai tingkat kerawanannya ada pada jalur darat, yakni di 2 kecamatan yang berbatasan langsung dengan 2 kabupaten kota di Kaltara, yakni di Malinau Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Nunukan, dan di Malinau Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tanah Tidung. Untuk saat ini 2 kasus yang terakhir diperiksa oleh Satres Narkoba diketahui tidak saling berkaitan.
Namun saat ini Satres Narkoba terus melakukan pendalaman dan identifikasi terhadap dua kasus tersebut. Rekan Dea. Ya, lalu tadi juga informasinya Kapolda Kaltara juga sempat memberikan penghargaan kepada jajarannya terkait pembongkaran kasus narkoba ini. Lalu bagaimana atensinya terkait pemberantasan narkoba dan juga bagaimana upaya Satres Narkoba untuk menanggulangi maraknya peredaran narkoba di sana? Baik, tepatnya hari Rabu lalu, tanggal 25 Agustus 2021, Kapolda Kaltara Irjen Pol Bambang Kristiono berkunjung ke Kabupaten Malinau untuk memberikan penghargaan kepada 8 anggota Satres Narkoba Polres Malinau yang terdiri dari Kasat dan 7 orang anggotanya. Menurut Kapolda Kaltara, saat ini peredaran sedang marak-maraknya, utamanya pada saat pandemi kali ini di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten dicurigai paket sabu tersebut kebanyakan datang dari kabupaten yang juga berbatasan langsung dengan Malaysia. Untuk saat ini Satres Narkoba Polres Malinau diimbau untuk tetap tidak puas dengan penghargaan yang diberikan dan tetap menjalankan tugas-tugas sebagai pengayom masyarakat dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah perbatasan RI Malaysia. Untuk saat ini Satres Narkoba masih menelisik beberapa jalur-jalur, khususnya jalur darat yang berada di 2 kecamatan perbatasan tersebut yang saya sebutkan di sebelumnya, bahwa di Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Malinau Barat. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Kaltara Muhammad Supri untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Seorang imigran asal Afghanistan berinisial AA berusia 30 tahun ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor. Ia diamankan atas kasus kepemilikan narkotika jenis ganja. Warga Afghanistan itu merupakan satu di antara 16 tersangka dari total 10 kasus narkoba. AA diketahui sudah 5 tahun tinggal di Puncak Bogor, tepatnya di Kampung Ciburial, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun News Bogor, Naufal, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Naufal. Halo, selamat sore rekan Dea. Iya, rekan Naufal, bisa Anda jelaskan terkait penangkapan imigran asal Afghanistan di Puncak ini? Baik, bisa saya sampaikan bahwa Sat Narkoba Polres Bogor dalam sebulan terakhir ini di masa pandemi melakukan operasi narkoba di wilayah Kabupaten Bogor, dan Sat Narkoba Polres Bogor ini berhasil mengungkap sebanyak 10 kasus narkoba, dan para tersangka diantaranya ada 16 tersangka yang ditangkap. Dan salah satunya ternyata merupakan seorang warga negara asing asal Afghanistan. Dan dia ini menurut Kapolres Bogor merupakan imigran di bawah naungan UNHCR yang merupakan organisasi PBB untuk para pengungsi. Dan tersangka WNA asal Afghanistan ini sudah 5 tahun tinggal di kawasan Puncak Bogor, tepatnya di kamp pengungsian di kawasan Cisarua. Dan Polres Bogor ini berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 13,81 gram ganja dari tangan pelaku, sampai akhirnya hal itu membuktikan bahwa untuk selanjutnya pelaku ini ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Bogor. Demikian. Oke, Naufal. Tadi juga disebutkan bahwa pelaku ini tersangka dari Afghanistan ini juga sudah tinggal selama 5 tahun di Indonesia. Lalu berdasarkan pengakuannya saat ditangkap, sudah berapa lama yang bersangkutan ini menggunakan narkoba? Baik, berdasarkan pemeriksaan dari pihak Polres Bogor terhadap tersangka WNA asal Afghanistan berinisial AA ini, tersangka sudah menggunakan sabu sekitar 2 tahun. Dan menurut Sat Narkoba Polres Bogor, tersangka ini pernah diperiksa terkait narkoba tahun lalu. Namun saat itu tidak dilakukan penangkapan karena polisi tidak menemukan bukti, bahkan tes urin pun membuktikan bahwa tersangka ini negatif. Namun pada penangkapan kedua yang tepatnya ditangkap pada Juli kemarin ini,
polisi mendapati barang bukti ganja dari tangan pelaku. Demikian. Ya, lalu dari mana dia bisa mendapatkan narkoba ini, Noval? Terkait barang bukti narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh tersangka ini, menurut pemeriksaan memang berasal dari bandar narkoba berinisial WH, dan bandar narkoba ini sampai saat ini masih buron dan masih diburu oleh pihak kepolisian. Dan tentunya kasus peredaran yang menimpa, maksud kami peredaran narkoba yang melibatkan WNA ini masih dikembangkan lebih lanjut oleh pihak Polres Bogor. Ya, baik Tribuners, tadi juga rekan Naufal sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Bogor, AKBP Harun. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ada warga negara asing, yaitu warga negara Afghanistan. Ini atas nama tersangka AA, 30 tahun, ini dalam UNHCR. Yang bersangkutan sudah 5 tahun di Indonesia, tepatnya di Cisarua. Dengan tempat tinggalnya di Kampung Ciburial, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Tersangka AA ini kita dapati yang ditangkap pada tanggal 21 Juli 2021 yang pada saat itu di halaman parkir Masjid Amalia di Ciawi. Pada saat ditangkap yang bersangkutan, kita dapati ada padanya barang bukti ganja seberat 13,81 gram. Dan dari hasil keterangan yang bersangkutan, ini sudah kurang lebih 2 tahun mengkonsumsi ganja ini. Yang bersangkutan ini selaku pengguna, jadi hanya menggunakan ganja. Untuk ganjanya didapatkan dari tersangka atas nama WH yang sudah di Banten. Saat ini masih kami laksanakan pencarian atau masih dalam daftar DPO kita. Para sopir angkutan kota atau angkot di Kota Ambon melakukan aksi mogok beroperasi. Akibatnya para penumpang terlantar di sejumlah titik di Kota Ambon. Sejumlah ruas jalan di Kota Ambon juga seketika sepi pasca aksi mogok ratusan sopir angkutan kota. Aksi mogok ini dilanjutkan dengan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Ambon di Jalan Rijali hari ini Kamis 26 Agustus. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Ambon, Dedi Aziz, yang akan menyampaikan laporan. Halo Dedi. Ya, halo rekan Dea. Ya rekan Dedi, berdasarkan pantauan Anda tadi di lokasi, bagaimana bisa Anda gambarkan jalannya demonstrasi oleh ratusan sopir angkot ini? Ya, terima kasih rekan Dea. Mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah sopir angkot di Kota Ambon ini memang diawali dengan mereka berkumpul di bawah jembatan Merah Putih Kota Ambon, di mana jembatan Merah Putih tersebut merupakan salah satu titik kumpul banyaknya supir-supir angkot di Kota Ambon. Kemudian mereka bergerak ke depan kantor DPRD Kota Ambon di Jalan Rijali Kota Ambon. Lalu kemudian mereka melakukan pemblokadaan jalan di depan kawasan tersebut. Setelah itu mereka menyetop teman-teman rekan-rekan supir angkot yang lainnya yang sedang melintas untuk mengikuti jalannya aksi demonstrasi atau seruan aksi yang mereka lakukan. Begitu rekan Dea. Iya, melakukan aksi mogok beroperasi dan juga melakukan demonstrasi. Apa sebenarnya yang menjadi tuntutan para sopir angkot ini? Iya, terima kasih rekan Dea. Memang dari pantauan Tribun Ambon tadi, dari pantauan kami tadi, masa aksi memang melakukan mogok untuk melayani masyarakat seperti itu karena memang menyusul adanya kebijakan penghapusan bahan bakar jenis premium di Kota Ambon. Seperti yang diketahui bahwa untuk di Indonesia sendiri di Kota Ambon masih diberlakukan atau masih diedarkan bahan bakar jenis premium, namun memang para supir angkot ini tidak mengetahui akan dihapuskannya bahan bakar jenis premium. Selain itu juga naiknya harga dari bahan bakar jenis Pertalite khusus sebesar Rp1.000 seperti itu, Dea. Ya, lalu bagaimana dampaknya saat para sopir angkot ini melakukan demonstrasi di Kota Ambon? Ya, berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapuleti, tadi dia mengatakan bahwa dampak dari pemblokadaan jalan atau demonstrasi yang dilakukan oleh
para supir angkot tersebut terjadi kemacetan terpanjang di Kota Ambon dalam masa dia menjabat sebagai Dinas Perhubungan. Dia mengatakan memang selain terjadinya kemacetan panjang di Kota Ambon, juga banyak penumpang-penumpang yang terlantar begitu dia. Akhirnya mereka memilih untuk naik ojek dan seketika beberapa jam di Kota Ambon itu aktivitasnya terhenti. Seperti itu dia. Iya, lalu Dedi, apakah sudah ada respons pemerintah terkait tuntutan dari para sopir angkot ini? Ya, beruntungnya memang ketika dilakukan demonstrasi itu mereka langsung disambut oleh Dewan DPRD Kota Ambon, kemudian mereka semua diajak masuk ke dalam ruang rapat paripurna, kemudian dan langsung direspon oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Roby Sapulete. Dan untuk itu memang Roby Sapulete menjanjikan kepada para supir angkot ini agar bersabar diri, agar tenang, karena nanti tepat di hari ulang tahun Kota Ambon tanggal 7 September 2021 nanti tarif angkot akan dinaikkan sejalan dengan penghapusannya BBM premium yang beredar di Kota Ambon. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Dedi Aziz melaporkan langsung dari Kota Ambon. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kita beralih ke Jawa Tengah. Tim intelijen Kejaksaan Agung dibantu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengamankan Kepala Cabang PT Duta Mas Indah, Cabang Yogyakarta, Heri Sukamto. Heri diamankan terkait aksi penipuan yang dilakukan oleh R. Ruli Nuryawan yang mengaku-ngaku sebagai seorang jaksa dengan pangkat Jaksa Utama Madya di Kejagung. Asisten Intelijen Kejati Jawa Tengah, Emil Wanridwa, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Heri Sukamto di Kejati, Jawa Tengah. Pemeriksaan tersebut terkait temuan uang senilai 305 juta rupiah saat penangkapan Ruli di sebuah hotel bintang 5 di Kota Semarang pada Senin 23 Agustus kemarin. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jateng, M. Zainal Arifin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Zainal. Halo, rekan dia. Iya, rekan Zainal, berdasarkan kabar ini, bisa Anda informasikan sebelumnya dulu apa sebenarnya hubungan dari HS dengan Ruli yang mengaku sebagai jaksa ini? Baik, kami sampaikan bahwa perkara yang menyangkut Heri Sukamto ini yang kemudian kemarin diperiksa oleh tim dari Intelijen Kejaksaan Agung dibantu dari tim Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, itu sebenarnya adalah perkara yang kemudian ditangani oleh instansi lain, dalam hal ini adalah KPK. Heri ini kemudian meminta pertolongan, minta bantuan kepada Ruli untuk yang sebagaimana diketahui Ruli ini kan posisinya mengaku-ngaku sebagai jaksa. Diketahui Ruli mengatakan bahwa dia mampu menangani perkara yang dihadapi oleh Heri sebagaimana yang ditangani oleh KPK, sehingga nanti perkaranya akan hilang. Dari hal itu kemudian Heri memberikan atau meminta tolong kepada Ruli untuk menangani perkara yang di sana. Seperti itu, rekan dia. Iya. Lalu bagaimana kronologinya Heri ini bisa akhirnya diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah? Zainal. Iya, pemeriksaan terhadap Heri sendiri ini adalah pengembangan dari penangkapan terhadap jaksa gadungan yaitu Ruli. Dari tim intelijen Kejagung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, setelah penangkapan Ruli di Hotel Bintang 5 di Kota Semarang itu, kemudian menginformasikan kepada pihak keluarga agar yang bersangkutan untuk menyerahkan diri. Karena saat penangkapan, tim menemukan sejumlah uang yang besarannya mencapai 305 juta yang dibawa oleh Ruli. Dari situ, untuk mengetahui uang itu apa, makanya milik siapa, maka Heri diminta untuk menyerahkan diri. Kemudian pada Rabu malam, tadi malam itu yang bersangkutan menyerahkan diri dengan datang langsung ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Seperti itu, rekan. Iya, Zainal, tadi juga berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, apa sebenarnya yang ditawarkan oleh jaksa gadungan Ruli ini kepada Heri? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, rekan
Dea, Ruli ini mengaku sebagai jaksa di Kejaksaan Agung yang kepada Heri, Ruli juga mengaku bahwa pernah ditugaskan di KPK sehingga dia bisa menangani perkara yang ada di sana. Dari pertemuan keduanya, dari keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan tadi malam, hubungan keduanya baru terjalin kurang lebih dalam waktu 2,5 bulan ini. Akan tapi oleh Heri, entah karena faktor apa, dia percaya dengan apa yang disampaikan oleh jaksa gadungan, yaitu Ruli Nuryawan itu. Dia meminta untuk kasus yang ada di KPK untuk ditangani, dalam artian para penyidik di sana untuk dipengaruhi sehingga kasusnya bisa diselesaikan dengan di bawah meja, seperti itu. Oke, rekan Zainal, apakah juga sudah ada informasi terkait bagaimana kelanjutan kasus ini nantinya? Ya, dari keterangan yang kita peroleh dari baik itu Direktur Ajam Intel Kejagung Pak Joni Manurung maupun As Intel Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Bapak Emil Ridwan, bahwa kasus ini saat ini dibawa langsung ke Jakarta untuk ditangani oleh Kejagung. Selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pimpinan di sana, apakah itu nanti ada pengembangan lebih lanjut atau langsung diserahkan kepada pihak kepolisian. Karena yang bersangkutan, ya ini Heri Sukamto, adalah posisinya sebagai swasta, sehingga untuk perkaranya sangat dimungkinkan untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Seperti itu. Oke, Tribuners, tadi rekan Zainal juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari As Intel Kejati Jawa Tengah, Emil Ridwan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Bahwa terkait pengembangan Pak, izin, Pak. kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, memang saya membenarkan ada temuan uang senilai 305 juta rupiah, dan barusan kami melakukan klarifikasi terhadap saudara A yang membenarkan bahwa uang itu berasal dari yang bersangkutan. Ya, jadi itu klarifikasi kami terhadap yang bersangkutan. Untuk lengkapnya nanti akan kita sampaikan. Saya kira itu saja ya, teman-teman ya. Terima kasih, Pak. Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengungkap sindikat narkoba di Kota Makassar. Pengungkapan itu berlangsung saat penggerbekan di sebuah hotel di Kota Makassar. Beberapa orang terduga pelaku yang diamankan dalam penangkapan, beberapa orang juga diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Sekira 40 kg sabu juga turut disita sebagai barang bukti. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Emba. Ya, Dea. Iya. Selamat sore. Baik, rekan Emba, bisa Anda gambarkan bagaimana tadi pengungkapan sabu seberat 40 kg ini? Ya, baik Dea dan Tribuners. Tepatnya pada Rabu malam, itu tim khusus narkoba Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan menggerebek salah satu kamar hotel di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan 40 kg narkoba jenis sabu yang dipaketkan atau terisi dalam 2 koper berbeda. Penggerebekan ini sendiri bermula ketika tim sus mendapatkan informasi akan adanya rencana peredaran narkoba di sekitar wilayah situ dan melakukan semacam undercover atau pembuntutan terhadap para pelaku. Dalam hal ini ada 2 orang yang diamankan, namun pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan pengembangan terkait peran dan jaringan kedua orang ini. Dea. Oke, Emba, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, selain tadi ada 2 pelaku yang diamankan, juga barang bukti 40 kg sabu, apakah ada barang bukti lain yang juga turut diamankan pihak kepolisian? Ya, dari informasi yang kami peroleh di lapangan, selain barang bukti narkoba jenis sabu, polisi juga mengamankan 4.000 butir narkoba jenis Inex, gitu. Ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Emba juga sudah mewawancarai Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol E. Zulpan. Berikut keterangan lengkapnya.
Jadi betul ya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah berhasil menangkap 2 orang laki-laki ya kemarin di salah satu hotel Jalan Sudirman, Kota Makassar, yang saat ini sudah kita amankan. Dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti jenis narkoba, yaitu yang pertama jenis sabu-sabu seberat 40 kg, yang kedua jenis pil ekstasi sebanyak 40 butir. Ya, saat ini kedua orang tersebut sedang menjalani pemeriksaan dan pengembangan kasusnya, ya terkait dari mana asal barang, kemudian ini jaringan mana belum bisa kami sampaikan dulu ya, sampai pengembangan kasus ini dilakukan oleh penyidik. Ini masih bekerja di lapangan. 40 kg ini dibagi dalam berapa bentuk tempat, Pak? Koper atau dalam tas apa gitu? Ya, dalam bentuk bungkusan ya, yang dimasukkan dalam koper gitu ya. Untuk kedua tersangka sendiri Bang, apa asal dari Makassar atau luar Makassar? Ya, satu dari Sulawesi Selatan, Makassar, satu orang dari luar kita, dari Provinsi Kalsel. Untuk keduanya Bang, ada ke salah satunya yang sudah menjadi residivis? Nanti kita jelaskan ya, karena masih dalam pemeriksaannya. Karena sesuai dengan kewenangan penyidik ya, dalam hal tindak pidana narkoba kan kewenangan penetapan tersangka tuh 3 kali 24 jam. Sekarang belum masuk sampai dengan limit waktu, batas waktu maksimal 3-24 jam. Jadi penetapan tersangka juga belum dilakukan, tetapi sudah barang tentu ya, karena mereka ini adalah pengedar kategorinya ya, mereka akan menjadi tersangka. Tetapi kita akan tidak berhenti sampai dengan pengungkapan ini saja, artinya orang-orang yang ada di belakang layar, katakanlah yang menjadi sponsor, yang membiayai, yang memfasilitasi ya, ini ya tentunya akan kita ungkap semua. Oleh sebab itu kami mohon waktu kepada teman-teman ya. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, Tribuners. Seusai pariwara berikut, tetaplah di Live Update. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi selanjutnya. Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Ahmad Nasuhi, dibawa oleh petugas dari Kejaksaan Tinggi Sumsel keluar dari rutan pada Selasa 25 Agustus. Tersangka Ahmad Nasuhi dibawa petugas Kejati Sumsel untuk melakukan medical check-up di RSMH Kota Palembang. Hal tersebut terkait permohonan pemeriksaan kesehatan pada tersangka Ahmad Nasuhi oleh tim kuasa hukumnya beberapa waktu lalu. Kuasa hukum menegaskan pemeriksaan ini tidak bermaksud untuk menghambat proses hukum yang tengah dijalani oleh kliennya. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Sriwijaya Post, Nisha, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Nisha. Halo, rekan Nisha. Ya, siap Dea. Terima kasih Dea. Ya, rekan Nisha, bisa Anda informasikan lebih detailnya bagaimana kondisi dari tersangka Ahmad Nasuhi ini pasca dilakukan pemeriksaan di RSMH Kota Palembang? Oke, baiklah saudara Dea. Memang benar kalau tersangka Ahmad Nasuhi itu kemarin sempat dibawa ke rumah sakit RSMH untuk dilakukan pengecekan. Namun saat kita konfirmasi terkait hal itu pada kuasa hukum tersangka, pihak kuasa hukum tersangka itu belum bisa memberikan secara detail karena belum ada surat resmi dari pihak kedokteran. Begitu saudara. Oke. Lalu ini Nisha, Anda juga melihat waktu itu saat tersangka Ahmad Nasuhi ini keluar dari rutan Pakjo Palembang. Bagaimana terlihatnya kondisi fisik tersangka Ahmad Nasuhi saat itu? Oke, kalau untuk secara fisik terlihat jelas kalau Bapak Ahmad Nasuhi ini terlihat baik-baik saja ya, karena dari rutan menuju mobil ambulan itu Pak Ahmad Nasuhi tidak menggunakan kursi roda atau perlu bantuan alat medis lainnya. Yang bersangkutan itu hanya berjalan seperti biasa dan seperti orang sehat. Namun yang bersangkutan tidak memberikan komentar terkait itu. Oke, lalu apakah ada tanggapan dari pihak Kejati Sumsel mengenai pemeriksaan kesehatan oleh tersangka Ahmad Nasuhi ini, Nisha? Oke deh, untuk dari Kejati Sumsel sendiri saat kita konfirmasi kepada Kasih Penkum Kejati, Pak Haidirman mengatakan pihaknya juga belum bisa memastikan terkait pemeriksaan itu. Pasalnya hingga saat ini pihak Kejati Sumsel belum juga menerima surat resmi dari pihak dokter yang melakukan pemeriksaan pada tersangka Ahmad Nasuhi. Begitu deh. Baik, Tribuners, tadi rekan Nisha juga berhasil melakukan wawancara bersama kuasa hukum tersangka Ahmad Nasuhi, yakni Redo Junaidi dan juga Kasih Penkum Kejati Sumsel, Kaidirman. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Oh benar, klien kita Ahmad Nasuhi hari ini dibawa ke rumah sakit? Ya, benar. Jadi kami itu kemarin mendapatkan surat balasan bahwa dari pihak Kejaksaan Tinggi itu menyetujui klien kami untuk pemeriksaan check up kesehatannya termasuk CT scan
di rumah sakit pemerintah, rumah sakit umum, rumah sakit Mama Husin. Pemeriksaan itu langsung rawat inap atau bagaimana, Kak? Kami tidak bisa memastikan, kita lihat dulu perkembangannya, karena hari ini kan check up. Nah, hasil dari check up, seperti apa pendapat dokter, dokter nanti yang menyimpulkan, bukan keahlian bidang kami kan. Artinya apa? Ini untuk meng-cross check bahwa apa yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa klien kami sempat hilang ingatan itu bahwa benar adanya. Kenapa benar adanya? Ini kami bawa data-data faktanya. Nah ini, perlihatkan nih. Ini foto klien kami pada waktu menjalani operasi di Singapura. Nah ini salah satu cairan ininya hidrocephalusnya. Nah ini foto dia pada waktu menjalani operasi. Oke, berarti selama ini memang sehari-hari dalam kesehariannya emang Bapak ini sering melakukan medical check up ya, Kak? Ya, dia memang rutin mengadakan medical check up. Seharusnya itu berapa kali dalam satu bulan? Berkala dia setidaknya setahun itu ada 2 kali atau 3 kali. Kenapa? Karena itu kan sakit mengenai di bagian kepala, di bagian otak kan, bahwa mengenai kasus kan pastinya itu membawa beban secara pikiran kan. Nah, beban secara pikiran yang itu berimbas kepada sakit yang pernah dia lewati kan. Apalagi itu kan sakitnya itu yang aneurisme itu, yang di calling itu kan harus diadakan check up rutin. Yang pembengkakan pembuluh darah itu. Kenapa? Karena pembengkakan pembuluh darah itu kalau makan nggak dikontrol, tekanan darahnya tinggi, nah itu bisa pecah. Ditambah lagi ada beban pikiran segala macam itu. Tersangka AN sesuai dengan permohonan hari ini dilakukan pemeriksaan atau check up terhadap bersangkutan ke Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang. Hal itu dilakukan memenuhi permintaan yang bersangkutan mengecek kesehatan. Tadi dimulai dibawa dari rutan dan dikawal oleh penyidik kita sendiri sekira pukul 10.00 WIB, dan pemeriksaan oleh dokter bertepatan dengan itu sekitar pukul 12.30 WIB hingga kembali ke rutan pada pukul 14.15 WIB. Berarti tidak dilakukan rawat inap ya, Pak ya? Nah, jadi begini, hasilnya belum kita lihat. Kita lihat saja nanti, karena hasilnya nanti itu akan disampaikan secara resmi oleh pihak yang melakukan pemeriksaan tersebut. Nanti kita lihat apa hasilnya. Tentu hasil itu nanti tetap akan dikaji oleh pihak penyidik. Penyidik kan akan memberikan pendapat nanti bagaimana tentang hasil itu. Beralih ke Provinsi Sumatera Selatan, Tribuners, pemberlakuan PPKM level 4 di Kota Palembang diperpanjang sejak 24 Agustus kemarin hingga 6 September 2021 mendatang. Meski begitu, pemerintah Kota Palembang mendapat kelonggaran terhadap pelaksanaan PPKM level 4 di sana. Mengenai hal itu, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra mengingatkan kepada masyarakat untuk jangan terlalu euforia dengan kelonggaran tersebut. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sumsel, Sinta Anggraini, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Sinta. Baik ya, selamat sore. Ya, rekan Sinta, bisa Anda informasikan lebih detailnya kelonggaran apa saja yang diberikan selama PPKM level 4 di Kota Palembang ini? Baik ya, sama seperti dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, bahwa memang berdasarkan Inmendagri juga memang ada beberapa kelonggaran yang diberlakukan. Untuk Sumatera Selatan sendiri memang masih diberlakukan PPKM level 4, namun mendapat sejumlah kelonggaran, diantaranya berbagai sektor, yakni
mal yang sudah mulai beroperasional normal seperti biasa, yakni mulai dari pukul 10 sampai pukul 8 malam, di mana pengunjung mal juga masih tetap dibatasi 50%, namun untuk kafe dan restoran sudah boleh untuk makan di tempat meskipun dengan kapasitas 25% pengunjung seperti itu. Dan juga memang tempat-tempat ibadah juga sudah mulai dibuka kembali untuk melakukan ibadah berjamaah. Hanya saja memang dengan kapasitas sekitar 50% atau kalau untuk per orang itu sekitar 30 sampai 50%. Begitu deh ya. Oke, rekan Sinta, berdasarkan informasi yang Anda himpun juga pantau ini, adakah sektor yang menjadi perhatian khusus ini bagi Satgas untuk ditertibkan saat penerapan PPKM level 4 di Palembang? Baik, memang dalam pelaksanaannya Kapolrestabes Palembang sendiri mengakui bahwa memang menemui sejumlah hambatan dalam menerapkan PPKM level 4 di Kota Palembang, khususnya bagi pengelola kafe ataupun restoran, karena memang masih dalam faktanya juga banyak ditemukan adanya pelanggaran, misalnya banyak pengelola kafe yang masih menerima pengunjung padahal pada saat itu memang tidak diperbolehkan untuk makan di tempat itu, dan juga batas pengunjung juga sudah melebihi dari kapasitas yakni 25%, seperti itu deh. Oke, lalu bagaimana dengan respons masyarakat ini dalam menyikapi adanya kelonggaran selama PPKM kali ini? Dari wawancara kami dengan beberapa pihak, termasuk juga masyarakat ataupun pengelola kafe dan pengelola pusat perbelanjaan seperti mal, itu tentunya menyambut baik sekali dengan adanya kelonggaran ini. Hanya saja memang masih ada beberapa yang berharap bahwa tidak ada pengetatan seperti misalnya syarat vaksin atau yang lainnya untuk masuk ke dalam mal, seperti itu deh. Oke, masih terkait dengan PPKM level 4 di Palembang, lalu bagaimana dengan update terbaru perkembangan COVID-19 di Sumatera Selatan? Baik, untuk di Sumatera Selatan sendiri memang saat ini masih diberlakukan PPKM level 4, hanya saja memang berdasarkan data dari Satgas Nasional bahwa saat ini Palembang sendiri sudah memasuki zona oranye. Jadi memang dalam update 2 minggu terakhir kasus COVID-19 di Sumatera Selatan sendiri memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan akhir Juli lalu, di mana kalau misalnya maksud kami berdasarkan update terbaru yang dikeluarkan per kemarin sore itu untuk kasus konfirmasi positif COVID-19 di Sumatera Selatan ini mencapai 103 kasus, hanya saja dibarengi dengan jumlah kesembuhan yang cukup tinggi juga, yakni mencapai 287 orang, dengan angka kematian yang dikonfirmasi dalam kasus corona itu ada 4. Itu update terbaru kemarin. Oke, Tribuners, tadi rekan Sinta juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jadi PPKM itu disesuaikan dengan kondisi asesmen Kota Palembang. Alhamdulillah, Kota Palembang meskipun masih berada di level 4, tapi secara kajian poin per poin PPKM-nya kita mendapatkan sedikit toleransi ya. Yang pertama yang saya dengan Pak Wali Kota syukuri adalah buka mal ya. Karena mal itu kan bukan semata-mata orang belanja ke sana, tapi juga ada kehidupan dari masyarakat Kota Palembang. Sekarang mal sudah boleh dibuka dengan tingkat hunian masih di bawah rata-rata, harus tidak sesuai kapasitas. Kemudian pemerintah mengajak kita juga untuk mentrace diri sendiri, kondisi diri sendiri melalui aplikasi Peduli dan Lindungi ya. Memang tidak ada yang sempurna dalam penanganan COVID, tapi paling tidak pemerintah sudah berpikir keras supaya semua terakomodir. Jadi masyarakat terakomodir, pengusaha mal terakomodir, tapi juga kesehatan bisa terakomodir ya. Memang ada beberapa yang tidak puas, kenapa masih pakai aplikasi Pak? Tidak, kita semua saling membatasi, kemerdekaan kita dibatasi oleh kepentingan yang lebih luas itu. Kemudian yang kedua, untuk kafe-kafe juga sudah mulai buka dengan kapasitas 25%. Ini yang sulit sekali dikendalikan di Palembang nih. Semua cacat nggak tahu baik. Ya, semua mal-mal penuh gitu. Nah, sekarang kita akan coba menertibkan, tolong hargai keputusan yang sudah diberikan, maksimal 25% dan batasan waktu sampai jam 8 malam. Itu
itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sekarang beribadah alhamdulillah sudah mulai diakomodir, kita sudah bisa melaksanakan sholat berjamaah atau ibadah bersama-sama di tempat ibadah dengan kapasitas maksimal 30 sampai 50 orang. Ya, 50% atau 30 sampai 50 orang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. DPW Partai Amanat Nasional atau PAN Jawa Timur meluncurkan program untuk membantu masyarakat selama pemberlakuan sekolah daring di tengah pandemi COVID-19. Lewat program School from Home, PAN Jatim siap menyebar 1 juta kartu perdana yang juga berisi kuota internet. Program tersebut juga menjadi bagian dari semangat dalam rangka menyambut hari ulang tahun partai. Untuk mengantisipasi adanya problem teknis terkait program tersebut, PAN juga akan membuat tempat pengaduan di kantor PAN yang berada di kabupaten atau kota. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jatim, Yusron Naufal Putra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Yusron. Ya, selamat sore, Dea. Ya. Rekan Yusron, bisa Anda informasikan lebih detailnya mengenai program ini? Ya, Tribuners, DPW Partai Amanat Nasional Jawa Timur baru saja meluncurkan program School from Home, di mana pada realisasi program ini diantaranya diwujudkan dengan menyebar 1 juta kartu perdana dan kuota internet untuk membantu proses belajar mengajar secara online. Peluncuran ini baru saja berlangsung siang tadi di kantor DPW PAN Jatim di Surabaya, dengan dilakukan langsung oleh Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizky Sadik dan didampingi oleh sejumlah pengurus partai dan beberapa pihak sekolah yang hadir, karena memang dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan secara simbolis. Gitu. Ya. Dalam keterangannya, Rizky mengaku bahwa program yang digagas ini lantaran ingin membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Oke, berdasarkan informasi yang Anda himpun rekan Yusron, program School from Home dari Partai PAN ini menyasar ke siapa saja nantinya? Iya, Dea. Untuk sasarannya berdasarkan penjelasan dari Ahmad Rizky Sadik, jadi program ini menyasar bagi siswa termasuk juga pendidik di berbagai tingkatan, baik negeri maupun swasta. Khususnya mereka yang belum tercover oleh program-program pemerintah, artinya program ini nantinya disalurkan lewat sekolah. Dari data yang dihimpun dari PAN Jatim, sudah ada ratusan sekolah yang terdata. Nah, menurut Rizky ini bisa jadi tahap awal atau tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan program-program serupa nantinya. Gitu, Dea. Oke. Lalu terkait dengan program ini, apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh Partai PAN? Ya, baik. Secara umum, kata Ahmad Rizky Sadik, jadi program semacam ini merupakan bagian dari komitmen PAN, terutama dalam semarak HUT Partai yang beberapa waktu lalu sudah diselenggarakan. Jadi, menurut Ahmad Rizky Sadik, pihaknya ingin membantu masyarakat, terutama di tengah wabah virus ini yang masih berlangsung ini, Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Yusron sudah mendapatkan keterangan dari Ketua DPW PAN Jawa Timur Ahmad Rizky Sadik. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan pada saat hari ulang tahun PAN tanggal 23 Agustus acara di sini, bahwa kita berkomitmen untuk mengurangi kegaduhan di dalam peta politik, tapi menyelesaikan persoalan-persoalan publik khususnya masyarakat di semua bidang. Nah, kalau kemarin kita sudah menjalankan tentang sembako, vaksinasi, tentang santunan anak yatim dan lain sebagainya, hari ini kami mendeklarasikan untuk membagikan setidaknya 1 juta kartu untuk kuota belajar School from Home bekerjasama dengan Mail Network, yang ini kemudian backup dari orang-orang yang saya kira mau berbagi untuk mempermudah akses pendidik maupun para siswa-siswa didik dalam menjalankan sekolah dari rumah ataupun sekolah-sekolah online. Total ada berapa ya? Totalnya ada berapa sekolah yang diberikan? Ya, sekolahnya banyak, tapi jumlah siswanya dan pendidikan kurang, yang kita siapkan 1 juta. Tapi kalau insya Allah masih kurang, kita akan tambah lagi. Harus sekolah Muhammadiyah ya?
Tidak harus sekolah semuanya, mau negeri, swasta, dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, termasuk guru-guru pengajarnya, termasuk lembaga-lembaga khusus, tentunya semuanya yang terkoneksi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama bagi madrasah-madrasah, pesantren, dan pondok. Ya, kita akan membuat tempat pengaduan dari seluruh kantor-kantor PAN di seluruh kabupaten kota, bekerja sama dengan teman-teman dari PAIL dan teman-teman dari operator yang memang bekerja sama dengan kita untuk menyelesaikan problematika itu. Jadi mereka teman-teman ini siap untuk mendampingi kami DPD PAN se-Jawa Timur untuk kemudian setiap sekolah di klaster-klaster kalau ada problematika diadvokasi, kalau perlu lakukan Zoom ya kita lakukan Zoom, kalau seandainya ada kesulitan dibantu dari Jakarta ya kita akan bantu semaksimal mungkin. Intinya kita ingin berupaya menyelesaikan problematika, berada di tengah-tengah masyarakat dan persoalan-persoalan masyarakat dari mulai pendidikan, kesehatan, makanan dan lain sebagainya kita coba. Antrean panjang ratusan mahasiswa saat pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT terjadi di Universitas Halu Oleo, Kendari pada hari ini Kamis 26 Agustus. Akibatnya ratusan mahasiswa berdesak-desakan tanpa adanya penerapan protokol kesehatan. Dalam situasi yang berhimpitan, sesekali ratusan mahasiswa itu terpantau ada yang tidak mengenakan masker. Banyak dari mereka yang sudah antre sejak pagi, namun hingga siang hari tidak kunjung dipanggil petugas. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun News Ultra, Husni Hussein yang akan menyampaikan laporan. Halo Husni. Ya, halo Dea, selamat sore. Iya, rekan Husni bisa Anda gambarkan bagaimana tadi situasi di sana saat terjadinya antrean panjang tersebut? Ya, baik Dea, dapat saya kabarkan bahwa memang tadi telah terjadi antrian panjang yang terjadi di depan, tepatnya di depan Gedung Kuning Universitas Halu Oleo Kendari oleh ratusan mahasiswa tersebut. Kemudian Dea, dari pantauan kami di lapangan tadi memang ratusan mahasiswa ini telah mengantri panjang dari sejak sekira pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah hingga pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan dari beberapa ratusan dari para mahasiswa ini memang juga terpantau tak mengenakan masker. Begitupun dengan antrian panjang, akhirnya para mahasiswa ini saling berhimpitan tanpa mengindahkan prokes seperti itu, Dea. Iya, Husni, lalu apa sebenarnya yang menjadi sebab antrian ini begitu membludak? Dea, saat di lokasi kami sempat menemui salah seorang mahasiswa yaitu bernama Firman, dan kami sempat berbincang-bincang dengan dia, dan ia juga mengatakan bahwa sudah sejak pagi sekira pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah dia sudah mengantri, namun hingga pada pukul 12.00 dia belum dipanggil. Dan dia juga menyampaikan bahwa memang antrian panjang itu dilakukan oleh ratusan mahasiswa karena guna untuk pembayaran UKT. Dan memang selain pembayaran UKT ada beberapa hal seperti kesalahan teknis yang dilakukan oleh pihak kampus dan proses administrasi guna pembayaran UKT tersebut namun dilakukan di tempat gedung yang sama. Maka kemudian hal ini mengakibatkan ratusan antrian panjang di gedung tersebut. Seperti itu, Dea. Ya, lalu saat tadi Anda di lokasi, rekan Husni, apakah sudah ada tanggapan dari pihak Universitas Halu Oleo terkait antrean panjang ini? Ya, baik Dea. Hingga saat ini Dea belum ada pihak Universitas Halu Oleo Kendari memberikan pernyataan resmi. Namun kami tadi sempat berkomunikasi dengan pihak humas dari universitas tersebut. Namun ia merekomendasikan kami untuk menghubungi pihak Biro Kemahasiswaan di Gedung Kuning, namun lagi dari pihak Biro Kemahasiswaan tersebut merekomendasikan kami kembali untuk berkomunikasi dengan bidang keuangan Universitas Halu Kendari. Namun hingga saat ini kami coba menghubungi beliau, namun belum ada tanggapan, dan kami akan terus coba menghubungi kembali. Demikian dia yang dapat saya laporkan. Baik,
Terima kasih rekan Husni Hussein melaporkan dari Kendari. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke DKI Jakarta, Tribuners. Halte Transjakarta CSW atau Cakra Selaras Wahana yang terletak di Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kini tampak berbeda dibandingkan dengan halte Transjakarta lainnya. Halte yang sebentar lagi akan diresmikan menjadi salah satu ikon transportasi terintegrasi di Jakarta ini mirip sebuah cakram jika dilihat dari atas. Proyek yang menelan biaya hingga 30 miliar rupiah ini disebut akan segera tuntas dan bisa digunakan untuk sarana transit dari halte Transjakarta menuju stasiun MRT ASEAN. Di samping itu, kini perempatan CSW juga ikut menjadi lokasi favorit baru tempat muda-mudi berfoto ria. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Warta Kota, Budi Laumalau, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Budi. Halo, selamat sore rekan Dea. Iya, rekan Budi, bisa Anda informasikan apa sebenarnya ini yang menjadi alasan warga lokasi ini menjadi tempat favorit baru mereka untuk berkumpul dan juga berfoto-foto di sana? Ya rekan Dea, dari hasil bincang-bincang saya dengan warga dan juga muda-mudi yang di sana, alasannya menjadi tempat baru mereka berkumpul ada beberapa alasan. Pertama adalah keindahan, keunikan juga dianggap oleh mereka instagramable gitu. Sehingga banyak muda-mudi yang di sana memang pada akhirnya berfoto ria, berselfie ria, dan ada beberapa juga dari teman-teman yang sekolah fotografi juga menjadikan objek ini menjadi tempat untuk teknis fotografi dia. Karena memang sejak sepekan lalu suasana di perempatan CSW ini menjadi lebih indah gitu dan unik dibandingkan halte-halte Transjakarta lainnya. Demikian rekan Dea yang bisa saya sampaikan. Oke, lalu sejak kapan ini lokasi ini sudah disadari ternyata sudah ramai sekali anak muda dan tempat berkumpul, menjadi tempat berkumpul seperti itu? Sebenarnya lokasi ini sudah mulai menjadi perhatian sejak sekitar 1,5 pekan lalu ya, sekitar 11 Agustus. Hanya saja pada waktu itu memang masih ada PPKM level 4 yang ada di Jakarta sehingga ada pembatasan-pembatasan. Namun setelah ada pelonggaran menjadi level 3, akhirnya sejak sepekan lalu terutama malam Minggu pekan lalu itu terjadi keramaian yang cukup banyak menurut salah seorang petugas keamanan di sana yang berjaga 24 jam di 4 halte yang berada di perempatan 4 di sana gitu rekan Dea. Nah, dari keterangan petugas keamanan juga memang ada petugas kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di sana bila malam tiba untuk mencegah kerumunan terjadi lebih jauh gitu. Tapi kalau saya dari hasil pantauan saya semalam, sebenarnya banyak warga yang sudah memahami protokol kesehatan di sana. Artinya mereka juga akan mulai menjauh, akan mulai keluar dari lokasi itu kalau memang terjadi keramaian yang cukup padat, yang mungkin harus ditertibkan, mungkin pedagang jualan mungkin yang di sana yang memicu keramaian lebih banyak. Demikian rekan Dea. Oke, baik, terkait halte ini kapan informasi yang Anda dapatkan kapan halte CSW ini akan resmi beroperasi dan juga apa saja fasilitasnya, rekan Budi? Oke, untuk fasilitas yang ada di sana dari pantauan pandangan mata saya itu di 4 halte yang berputar yang terhubung oleh Skybright jalan layang yang memutar yang sangat indah, yang ada pendaran warna merah bila dari bawah itu sudah ada di lantai satunya sudah ada kamera LED untuk informasi bagi pengguna halte Transjakarta atau MRT gitu, karena ini kan transit, ada moda transportasinya bisa berpindah dari Transjakarta ke MRT atau MRT ke Transjakarta di setiap lantainya. Lalu di lantai berikutnya ada elevator, ada lift juga dari luar yang bisa ke atas. Cuman dari pantauan kami lift itu memang lebih diperuntukkan untuk kaum disabilitas dan lansia, harus diberikan mereka lebih dulu yang utama untuk naik. Lalu di lantai untuk koridor di
13 Ciledutan itu ada 5 lantai sebenarnya. Ada 5 lantai tinggi, di lantai 2 baru Skybright yang berkeliling, lalu lantai 3 dan lantai 4 ada tempat komersial kata pekerja di sana. Ada tempat, ada lapak-lapak, atau mungkin retail nanti di sana. Seperti itu kan dia. Lalu di lantai 5 barulah di situ stasiun halte Transjakarta, koridor 13 Ciledug Kampung Tendian ada, dan koridor Blok M Kota. Demikian rekan dia yang disampaikan. Terima kasih rekan jurnalis Warta Kota Budi Samblau Malau untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, jangan kemana-mana, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Kembali di live update Tribun News. Kabar selanjutnya dari Jakarta Tribuners. Komisi 7 DPR Republik Indonesia menggelar rapat kerja bersama Kementerian Sosial terkait rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga untuk tahun anggaran 2022. Dalam rapat yang digelar secara hybrid itu, Kementerian Sosial melalui Mensos Tri Risma hari ini mengusulkan pagu tambahan anggaran untuk kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program atensi anak yatim. Adapun yang diusulkan Mensos Rima, tambahan anggaran kedua program itu yakni senilai 23 triliun rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun News, Reza Deni Saputra, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Reza. Halo Dea, selamat sore. Ya, rekan Reza, bisa Anda informasikan lebih detailnya soal penambahan pagu anggaran untuk program kartu sembako atau BPNT dan juga program atensi anak yatim dari Kemensos ini? Baik, betul sekali Dea, bahwa hari ini Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Sosial. Adapun agenda pembahasannya yakni terkait rapat soal anggaran di tahun 2022. Untuk program yang diajukan sendiri ini adalah program kartu sembako atau bantuan pangan non tunai dan program atensi anak yatim. Benar sekali bahwa tadi disampaikan dia anggaran tambahan yang diajukan untuk program kartu sembako sebesar dan juga program atensi anak yatim sebesar 23,8 triliun.
ini anggaran ini juga dari pagu anggaran Kementerian Sosial senilai 78,2 triliun. Untuk program BPNT ada tambahan sebesar 5,9 juta keluarga penerima manfaat, dan untuk program bantuan atensi anak yatim ini sebesar 4,50 ribu juta anak. Risma hadir secara langsung di rapat kerja bersama Komisi 8 mengatakan bahwa program ini merupakan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan anak yatim. Dan meskipun memang pagu anggaran untuk 2022 turun dari tahun sebelumnya, namun diharapkan bahwa program perlindungan sosial ini bisa berjalan dan tidak mengundurkan upaya pemerintah untuk membantu keluarga tidak mampu. Adapun sebagai informasi bahwa program atensi anak yatim merupakan program baru dari Kementerian Sosial yang akan direncanakan untuk tahun 2022 mendatang. Demikian deh. Oke, rekan Reza, karena program atensi anak yatim ini Anda sebutkan yang tadi memang program baru ya. Bagaimana nanti untuk mekanismenya? Ya, untuk mekanisme sendiri memang tadi sempat disampaikan oleh Menteri Risma bahwa nanti program ini akan menyasar anak-anak yatim yang tidak hanya berada di panti, tapi juga berada di oleh mungkin dengan keluarga barunya atau mungkin dengan sekolahnya. Dan bentuknya sendiri yaitu Risma tadi menunjukkan dari pantauan yang kami lakukan di DPR, bentuknya itu kartu seperti kartu debit dari Bank Himbara, entah itu Mandiri, BRI, dan juga BNI, dan nanti kartu-kartu itu akan ada nama si penerima program atensi anak yatim nanti diberikan, dan rencananya memang sedang dimatangkan konsepnya oleh jajaran Kemensos dan diharapkan bisa diluncurkan pada tahun depan. Begitu deh. Oke, lalu bagaimana dengan respons anggota DPR soal penambahan anggaran program dari Kemensos ini, Reza? Baik, Dea, tadi memang untuk anggota DPR yang menjadi mitra dari Kemensos, ini Komisi 8 DPR RI, awalnya memang menyayangkan soal adanya penurunan pagu anggaran sekitar 26% dari tahun sebelumnya, tetapi untuk program BPNT dan atensi anak yatim ini sangat diapresiasi sekali, terutama oleh anggota DPR yang justru di luar dari pemerintahan seperti PKS. Misalnya dari PKS sendiri, dari Ahmad Bukhari Yusuf, dia memuji langkah Menteri Risma karena ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memelihara atau membantu anak-anak yatim, dan dalam Islam juga menurutnya juga dianjurkan bahwa orang-orang yang mampu untuk membantu anak yatim. Seperti itu deh. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News Reza Dede Saputra untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur, Tribuners. Wakil Bupati Pasir, Haja Syarifah Masita Asegaf melakukan mediasi bersama keluarga korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Oknum Satgas COVID-19 Kabupaten Pasir beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pemukulan itu menimpa seseorang pengendara saat adanya operasi justisi oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Pasir. Mediasi tersebut difasilitasi oleh Lembaga Adat Pasir yang dilangsungkan di Mapolres Pasir hari ini, Kamis 26 Agustus. Pemerintah Kabupaten Pasir juga akan melakukan evaluasi untuk tim Satgas COVID-19. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim, Syaifullah Ibrahim, yang kini sudah bergabung bersama. Halo Syaiful. Ya, selamat sore rekan Anda. Iya, rekan Syaiful, bisa Anda informasikan sejauh mana perkembangan kasus yang diduga dilakukan oleh Oknum Satgas COVID-19 Pasir tersebut? Ya, sebagaimana tadi telah dilakukan mediasi oleh Wakil Bupati Pasir, bisa disebut kita Segaf, mewakili Bupati Pasir terkait kasus tersebut.
saat ini kasus tersebut disepakati untuk dilakukan atau kedua belah pihak berdamai. Mediasi tersebut yang dilangsungkan di Mapolres Pagar dari hasil mediasi korban penganiayaan sepakat untuk melakukan perdamaian dan telah dilakukan pencabutan laporan oleh pihak keluarga. Ya. Oke, Syaful, berarti ini benar ya bahwa yang melakukan pemukulan terhadap pengendara tersebut merupakan oknum Satgas COVID-19 Pasir. Lalu setelah antara korban dan juga pelaku pemukulan ini berdamai secara kekeluargaan diselesaikan masalahnya, langkah apa yang kemudian akan dilakukan Pemkab Pasir terkait kasus ini? Ya, tentunya dalam hal ini Pemkab Pasir akan tidak semena-mena mengambil keputusan atau memutuskan hukuman bagi pelaku dari instansi pemerintah Kabupaten Pasir. Namun dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pasir telah membentuk tim untuk melakukan penelusuran terkait kasus tersebut dan hukuman apa yang akan dikenakan untuk ASN tersebut. Oke. Lalu apakah sudah ada informasi terkait sanksi apa yang nantinya akan diterima oleh pelaku pemukulan ini, Syaiful? Untuk saat ini belum dapat dipastikan sanksi mana yang dapat diputuskan bagi ASN yang melakukan pemukulan karena masih proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk tim Pemkab Pasir. Yang pastinya dalam hal ini Pemkab Pasir bakal menindak tegas pelaku pemukulan. Kategori dari sanksi yang dimaksud yaitu ada 3 kategori. Yaitu sanksi ringan, merupakan sanksi sanksi tertulis, sanksi sedang, penundaan jabatan atau naik pangkat, dan sanksi terberatnya ini dilakukan pemecatan. Jadi dalam 1 atau 2 hari ke depan, tim dari Pemkab Pasir ini bakal memanggil terlebih dahulu para ASN yang terlibat dalam pemukulan tersebut. Untuk perkembangan proses pemeriksaan nantinya akan diserahkan oleh tim dari Pemkab Pasir sendiri. Ya, demikian dia. Baik. Tribuners, tadi rekan Syaiful juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari keluarga korban bernama Taher dan juga Wakil Bupati Pasir Haja Syarifah. Masih tak segan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sanksi yang ringan, ada sanksi sedang, ada sanksi berat. Jadi nanti biarkan dulu 1-2 hari ini tim untuk melakukan kinerjanya untuk melihat tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Artinya kami dari pemerintah daerah tidak tinggal diam meskipun terjadi perdamaian, kami tetap akan memberikan sanksi administratif. Apakah akan kalau yang oknum ini Bu, apakah akan dipecat begitu? Kalau ringan itu hanya teguran tertulis, ya kan, atau teguran lisan. Kalau sedang itu sampai penundaan jabatan, penundaan naik pangkat. Kalau berat sampai pemecatan. Berarti bisa dikatakan belum ada kepastian untuk kategori kami akan memanggil dulu para ASN yang terlibat pemukulan ini. Nanti sampai sejauh mana proses pemeriksaan terhadap perkara ini, ya kita serahkan kepada tim. Yang pasti Pak Bupati akan bertindak tegas dalam hal ini. Rencana kapan pemanggilan pertama? Nah itu BKD. Oh, BKD yang punya kewenangan. Silakan ditanyakan. Ini Bu, satu lagi Bu, selentingan ini Bu, katanya ada semacam ganti rugi segala macam ke pihak korban. Apakah itu benar? Kalau ganti rugi sih tidak. Artinya saya Pak Bupati kan datang dari pemerintah Kabupaten Pasir bersilaturahmi. Kalau sekedar memberikan santunan untuk pengobatan, itu sudah kami lakukan. Tidak ada ganti. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan prosesi adat ya, adat, patung tawar dan sebagainya nanti akan dilakukan setelah ini ya. Ini kita mencoba menggunakan lembaga adat yang ada di Kabupaten Pasir yang kami anggap lembaga tertua, yaitu lembaga adat Pasir LAP yang diketuai oleh Pak Haji Ayub. Kemarin saya mewakili pihak keluarga untuk berkoordinasi mencari solusi yang terbaik terkait dengan kasus saudara Aat ini. Alhamdulillah saya langsung ke sekretariat LAP di
Tanah Pasir, dan di sana beliau sebagai Ketua LAP memberikan tanggapan yang positif karena beliau juga tadi menyampaikan di dalam bahwa kami orang Pasir ini kami utamakan dulu itu bermusyawarah, dan alhamdulillah pada hari ini yang difasilitasi oleh Lembaga adat Pasir yang dihadiri oleh Wakil Bupati yang diwakilkan oleh Pak Bupati, kemudian dari pihak Polres Pasir, dari instansi justisi yang ada di Kabupaten Pasir, semua hadir di dalam forum musyawarah ini. Alhamdulillah kedua belah pihak, pertama dari pihak korban menyepakati berdasarkan arahan dari atau pandangan dari Ketua LAP kita untuk bermusyawarah secara keluarga, dan sehingga kita keluar dari ruangan pertemuan kita dari pihak keluarga menyepakati permasalahan ini dengan secara kekeluargaan. Jadi tidak ada lagi riak-riak di luar terkait dengan permasalahan ini karena kami sudah menyelesaikan secara kekeluargaan. Karena tidak orang lain juga dan bukan siapa-siapa juga di Kabupaten Pasir, semua kita berkeluarga. Semua kita warga negara Indonesia, kita wajib hukumnya untuk mencari solusi yang terbaik, mencari kedamaian di dalam musyawarah ini. Kami juga atas nama keluarga. Kabar berikutnya datang dari Jawa Tengah. Kasus coret-coret vandalisme di pojok kota Solo ternyata masih belum berakhir. Polresta Solo kini akan melakukan penyelidikan terhadap siapa pelakunya. Pihak kepolisian berjanji akan mengedepankan pendekatan secara edukasi bagi para pelaku. Terpisah, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengimbau kepada para pelaku coret-coret tersebut untuk bisa datang kepadanya. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Solo, M. Irfan Al-Amin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Irfan. Halo, rekan Irfan. Halo Dea. Iya, rekan Irfan, bisa Anda informasikan sebenarnya sejak kapan tulisan vandalisme di Kota Solo ini juga viral di dunia maya? Oke, terima kasih rekan Dea. Beberapa hari yang lalu kami dari teman-teman Tribun Solo dan beberapa wartawan dari Kota Solo sempat melakukan liputan di salah satu sudut Kota Solo, tepatnya di Kelurahan Stabelan di salah satu sudut Pasar Legi Kota Solo. Nah, dari kita lihat saat itu ada sebuah coret-coret yang berisi kritikan terhadap pemerintah Kota Solo. Dan setelah kita temukan dan kita potret, akhirnya kita pulang ke restroom. Namun beberapa saat kemudian ternyata coretan-coretan tersebut hilang dan sudah berganti menjadi cat-catan tembok, sehingga kami menyadari bahwasannya coretan-coretan tersebut sudah dicat ulang oleh para petugas dari aparat Satpol PP dan sejumlah aparat gabungan lainnya. Dan setelah itu kami dijelaskan bahwasanya itu merupakan salah satu instruksi dari Wali Kota Solo, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Demikian rekan Dea. Oke, Irfan, lalu bagaimana tepatnya respons dari pemerintah Kota Solo dan juga aparat kepolisian terkait adanya aksi vandalisme di sana? Oke, dari polisi sendiri itu menyatakan bahwasanya aksi vandalisme itu sebuah perbuatan yang tidak baik karena mereka mengatakan bahwa pemerintah menerima yang namanya kritik, namun harus disampaikan secara baik-baik. Dan aksi vandalisme itu melanggar Perda nomor 40 tahun 2015 dari Kota Solo, dan dari pihak kepolisian apabila menemukan pelakunya akan tetap mencari, namun mengedepankan terhadap aspek pembinaan dan tidak langsung pada aspek hukum. Demikian rekan Dea. Oke, lalu terkait hal ini juga, apakah masih banyak sebenarnya mural, grafiti, atau vandalisme yang bertebaran di Kota Solo, Irfan? Oke, saya sendiri tadi menemukan salah satu mural atau coret-coret vandalisme di salah satu sudut Kota Solo, tepatnya berada di sekitar Plaza Sriwedari di Kota Solo. Dan itu juga sama berisi kritikan-kritikan atau kata-kata yang setidaknya kurang pantas untuk dibaca atau ditulis bahkan, dan itu masih ditemukan di sudut-sudut lainnya. Dan dari pihak Satpol PP tentu akan melakukan pembersihan dan akan mengejar siapapun itu pelakunya.
Oke, Tribuners, terkait hal ini tadi rekan Irfan juga telah mendapatkan keterangan dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya dihapus vandalisme di rumah orang. Makanya itu tadi loh, kalau ada keluhan, ada masukan, kritikan, sampaikan saja ke saya, silahkan. Langsung aja ke sini atau lewat WA saya. Nyurat-nyurat di rumah orang. Itu kemarin biasa di Baliho Mbak Puan itu nggak? Biasa di Baliho Mbak Puan ada di sini. Saya belum lihat. Apapun ya Mas, berarti kalau misalnya kontennya tidak berisi yang kritikan seperti itu, vandalisme apapun tetap dibersihkan gitu ya? Ya saya tidak anti kritik, tapi silakan aja. Kalau ada kritikan masukan silakan sampaikan ke saya. Ya, jangan melakukan vandalisme di itu kan rumah orang. Mungkin dari Bapak ada wajib kita memfasilitasi Mas tempat untuk vandalisme bagi namanya lokasi-lokasi, tempat-tempat untuk menyalurkan minat dan bakat anak-anak muda di Solo itu udah banyak. Mural-mural itu udah ada di mana-mana dan itu kita perbolehkan semua. Lihat aja loh sepanjang lajur jalan Gatot Subroto, Selamat Riyadi, semuanya di mural. Kalau mural atau street art atau seni-seni dalam bentuk yang lain ya kalau bisa dinikmati banyak orang. Akan ada tempat space tersendiri nanti. Nah itu tadi Gatot Subroto itu apa space-nya ruang buat yang namanya mural sama vandalisme itu beda. Coret-coret gitu di rumahnya orang ya pasti yang duwe mah nesu. Tetap benar umum dan itu tidak boleh gitu ya. Silakan mengeluarkan pendapat, mengeksplorasi rasa ingin tunjukkan, tapi ya tadi dengan etika, dengan mentaati aturan-aturan yang berlaku. Itu tidak sembarang tempat seperti itu dicoret, tidak pas seperti itu ya. Jadi silakan mengeksplorasi apa yang menjadi pendapatnya gitu ya, rasa ingin tunjukkan monggo, tapi dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Polresta mencari pelaku enggak? Mencari pelaku ada. Gimana? Pencarian pelaku. Pelaku coret-coret itu. Pelaku coret-coret. Iya, vandalisme. Ya, terus upaya-upaya penyelidikan tetap kita lakukan gitu ya. Kita akan edukasi, ya. Jadi tidak harus semua itu dilakukan dengan penegakan hukum, tidak. Selama kita bisa edukasi, kita lakukan pembinaan menuju ke arah yang lebih baik, itu yang ditamakan. Dari Solo kita beralih ke daerah istimewa Yogyakarta. Komoditas cabai di Kabupaten Gunung Kidul tengah mengalami penurunan harga yang signifikan, baik di tingkat petani hingga pedagang. Harga cabai kali ini pun disebut lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski saat ini persediaan cabai sedang melimpah, sejumlah pedagang memilih untuk mengurangi persediaan yang dijual. Pasalnya saat ini jumlah pengunjung pasar juga terbilang masih sangat sepi. Bahkan beberapa pedagang juga harus putar otak seperti menjual cabai-cabainya di tempat lain. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jogja, Alexander Aprita yang akan menyampaikan laporan. Halo Alex. Ya, selamat sore dia. Rekan Alex, bisa Anda informasikan berapa kisaran harga cabai di Gunung Kidul ini di tingkat pengecer hingga petani? Ya, berdasarkan pantauan tim kami di salah satu pasar utama di Kota Wonosari, Gunung Kidul, itu Pasar Argosari, salah satu pedagang mengatakan bahwa kisaran harga cabai itu di kisaran mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000 untuk cabai rawit yang biasanya cabai rawit yang paling tinggi. Namun menurut pedagang tersebut, harga ini terbilang sangat rendah, bahkan bisa dibilang pertama kalinya mencapai harga terendah, karena ketika di periode yang sama sebelumnya, harga normalnya di kisaran antara Rp25.000 sampai Rp27.000. Kemudian dari laporan yang kami terima dari petani pun juga menyampaikan bahwa saat ini kisaran cabai rawit di tingkat petani yang kemudian diambil oleh pemasok itu kisarannya hanya di kisaran Rp6.000 per kilogram sampai Rp9.000 per kilogram.
sampai ada akhirnya pemasok yang terpaksa menjual cabainya di pinggir jalan lantaran terlalu banyak persediaan yang ia miliki, namun pembelinya terbilang minim, mengingat saat ini juga daya beli masyarakat masih menurun. Demikian deh. Oke, berdasarkan informasi yang Anda himpun juga, Alex, sejak kapan sebenarnya kondisi anjloknya harga cabai ini berlangsung di Gunung Kidul dan juga apa penyebabnya? Halo, rekan Alex? Halo, rekan Alex, bisa mendengar saya? Halo? Halo? Rekan Alex bisa mendengar saya dengan jelas? Halo, dia? Iya? Apakah Anda bisa mendengar dengan jelas suara saya, rekan Alex? Ya, Mas ya. Ya, mungkin bisa tolong diulangi lagi. Oke, baik rekan Alex. Sebenarnya sejak kapan kondisi anjloknya harga cabai ini berlangsung di Gunung Kidul dan apa penyebabnya? Apakah sudah diketahui? Ya, dia menurut informasi dari pelaksana tugas Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunung Kidul yaitu Yuniati Koningsih, dia mengungkapkan bahwa turunnya harga cabai ini sudah terjadi sekitar sebulan lalu, persisnya sejak bulan Juli, dan berdasarkan data yang ia berikan bahwa pada menjelang akhir Juli harga cabai itu masih di kisaran Rp40.000, namun mendekati akhir bulan sampai awal Agustus harga begitu jatuhnya hampir sampai ke kisaran Rp18.000. Berdasarkan data yang diberikan, harga terendah bahkan sempat mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk penyebabnya sendiri dari Yuniati menilai memandang bahwa penyebabnya salah satu faktor utamanya adalah saat ini sedang panen raya cabai dari petani karena kebetulan memang sedang musimnya. Yang kedua juga tingkat daya beli sedang menurun sehingga ada ketidakseimbangan antara jumlah yang tersedia di pasaran dengan permintaan masyarakat yang ada saat ini. Demikian deh. Oke, rekan Alex, lalu apa harapan para petani ini terkait anjloknya harga cabai? Ya, dia mengingat dari petani sendiri, dan kita tahu bahwa harga cabai ini kemarin sempat mengalami kenaikan yang signifikan sampai di level Rp120.000, kemudian jatuh lagi seperti saat ini, maka petani mengharapkan adanya ketetapan harga begitu dari pemerintah supaya ada kestabilan, sebab mereka menilai dengan ada ketidakstabilan ini bisa merugikan banyak pihak, tidak hanya petani tapi juga konsumen yang membutuhkan cabai sebagai salah satu bahan utama dalam masakan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih rekan Alexander Aprita untuk laporannya langsung dari Gunung Kidul. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang wanita yang bekerja di bagian administratif sebuah proyek bangunan di Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Anita memviralkan aksi pemalakan. Ia melakukan hal itu lantaran gerah karena sudah 4 hari berturut-turut dipalak hingga Rp5 juta oleh preman berkedok ormas. Pasalnya saat pihaknya menanyakan perihal ormas tersebut, pihak RT setempat pun mengaku tidak mengetahuinya. Dan menurut perekam ini, seorang yang mengaku sebagai anggota ormas ini kerap mengancam dan meminta uang secara paksa setiap kali datang. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Warta Kota, Desi Selviani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Desi. Ya, selamat sore Dea. Ya, rekan Desi, bisa Anda informasikan lebih detailnya terkait siapa sebenarnya pelaku pemalakan ini?
Halo, rekan Desi. Rekan Desi bisa mendengar saya? Oke, rekan Desi, bisa Anda informasikan lebih detail terkait siapa sebenarnya pelaku pemalakan ini? Apakah sudah diketahui? Ya, pelaku pemalakan ini hasil dari polisi itu sudah ditangkap pada hari Kamis 26 Agustus ini, dan dia ditangkap di Depok, Cimanggis, Jawa Barat. Hasilnya ternyata pelaku hanya mengaku-ngaku sebagai ormas, mengatasnamakan ormas. Dia mengancam salah satu proyek di Joglo Kembangan, Jakarta Barat dengan membawa sebuah tongkat yang menyerupai dengan senjata tajam. Pelaku ini meminta korban sejumlah uang 50 juta, sebesar 50 juta, dengan ancaman apabila tidak terpenuhi permintaannya maka proyek bangunan itu akan diancam ditutup. Namun karena pihak korban menolak, pihak korban hanya menyanggupi memberikan uang senilai 500.000 kepada pelaku. Karena kesal dengan pelaku juga karena dengan ancaman, korban juga merekam video dari aksi pemerasan tersebut dan kemudian diviralkan pada hari Rabu kemarin. Begitu deh. Oke, lalu bagaimana sebenarnya kronologi pemalakan ini bisa terjadi? Ya, jadi kejadian itu terjadi sebenarnya Selasa lalu, namun karena pihak korban baru ada keberanian ketika video itu viral, baru melaporkan pada hari Rabu kemarin dia, begitu. Oke, lalu ini juga sudah ditangkap ya pelakunya oleh pihak kepolisian. Lalu selanjutnya apa yang akan dilakukan pihak kepolisian dengan pelaku ini? Nah, saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, ternyata pelaku itu tidak berasal dari ormas manapun. Jadi itu inisiatifnya sendiri untuk datang memeras korban dengan alasan karena tidak memiliki pendapatan tetap selama ini. Dan pelaku juga mengaku sebenarnya hanya menginginkan pekerjaan di situ sebagai pengaman atau security di proyek bangunan tersebut. Saat ini pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara karena perbuatannya, begitu dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Desi sudah berhasil melakukan wawancara bersama administrasi proyek yang menjadi korban pemalakan. Anita, berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Mbak, kemarin bisa sampai ada laki-laki marah-marah ke proyek ini? Ngakunya sih dia ormas dari Bhinneka Tunggal Ika, terus dia kesini mintain uang gitu, terus dia ternyata 1 bulannya tuh 5 juta gitu. 5 juta? 5 juta Per bulan? Udah pernah dikasih berapa kali, Mbak? Belum pernah dikasih. Oh, belum pernah, akhirnya nggak mau nolak? Karena dia bukan dari ormas yang resmi kayak gitu. Terhitung udah berapa kali Mbak dia minta kayak gitu Mbak? 4 kali. Udah 4 kali ya? 4 kali. Dari Jumat sampai Selasa. Berarti selama 4 kali itu dia Mbak dari pihak sini nggak pernah ngasih ya? Ditolak. Soalnya nggak berani lagi. Terus akhirnya dia pernah ada kekerasan verbal atau ada pernah, tadi kan ngegebrak meja segala macam ya, itu gimana sih setiap dia nagih? Ancaman maksa atau apa? Oh, maksa. Ada kata-kata kasar nggak Mbak? Enggak sih kalau kasar mah, cuma ada ancaman aja proyek itu. Oh, ada ancaman. Ada ancaman. Dia biasanya datang berapa orang Mbak kalau ke sini Mbak? Oh, selalu sendiri. Orangnya itu juga? Iya. Oke. Sebenarnya ini proyek udah berapa lama sih Mbak dibangunnya? Baru 4 bulan. 4 bulan, tapi dia baru kesini sepekan kemarin ini ya Mbak? 8 bulan. 8 dia bulan. ngakunya dari ormas tertentu kan, nah saya tanya RT nggak ada ormas tersebut. Oh, udah konfirmasi ke RT berarti nggak ada ormas itu ya Mbak ya? Mbak udah lapor polisi atas ancaman dan ini? Terus tanggapan polisi seperti apa Mbak? Tanggapan polisi mau ditindaklanjuti ke proses hukum. Oke, harapan Mbak apa terkait dengan? Harapan saya sih ya semoga nggak ada lagi yang kayak gitu. Karena kan itu merugikan perusahaan saya. Oke, siap. Merugikan saya juga. Siap kalau gitu. Mbak namanya siapa Mbak? Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan terakhir Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda
untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!